Dan kita memang diminta oleh Allah untuk sampai ke tingkat itu. Caranya bagaimana? Ya tentu kita belajar, kita pelajari, bertanya kepada mereka yang ahlinya. Tidak cukup hanya sekedar kita ya meningkatkan kualitas ibadah kita, tetapi juga kita meningkatkan pengetahuan kita tentang ketuhanan. Jadi kalau kita meningkatkan takwa, iman dan takwa, meningkatkan iman itu apa? Meningkatkan pengetahuan kita tentang ketuhanan. Bagaimana iman ini akan meningkat kalau pengetahuan tentang ketuhanan tidak meningkat? Ya, walaupun slogan mari kita tingkatkan iman dan takwa itu kan slogan. Jadi cara meningkatkan iman dan takwa meningkatkan pemahaman kita tentang ketuhanan. Nah, meningkatkan ketakwaan bagaimana? Meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kuantitasnya kita tingkatkan, kualitasnya pun kita tingkatkan. Baru kita meningkatkan iman takwa. Jadi, ya bagaimana caranya untuk sampai ke tauhid awas tadi? Kalau bisa sampai kepada tauhid awasul awas. Ya. Jalan yang ditempuh ada dua. Ya, jalan ditempuh ada dua. Yang pertama jalan amaliyah. Amaliyah zikir. Jalan yang ditempuh. Jadi kita pelajari cara berzikirnya dan kita amalkan, bukan hanya diketahui. Nah, yang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu, diajarkan oleh Rasulullah SAW, ikuti kita. Apa salah satunya kata Nabi, jadidu imanakum, perbarui iman kalian itu. Untuk meningkatkan iman, perbarui iman. Kata sahabat, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya ya Rasul? Kami meningkatkan iman kami, memperbarui iman kami. Apa jawab Rasul? Faksiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Ini salah satu meningkatkan. Nah sekarang ajaran Rasul yang satu ini sudah kita amalkan apa belum? Itu yang dari jalur ibadah. Ya, meningkatkan itu salah satu yang disampaikan Rasul. Jadidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Ya. Perbaru imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Nah, coba kita tanya ke diri kita masing-masing. Ya, seberapa banyak kita nyebut kalimat la ilaha illallah dalam sehari semalam? Nah, kata Nabi, kalau meningkatkan iman, memperbarui iman, banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Nah, makanya itu salah satu cara. Tapi kalau kita hanya kita dengar, tapi kita tidak laksana, ya nggak meningkat. Karena itu perlu pelaksanaan. Yang kita sudah tahu, nah kita laksanakan. Zikir la ilaha illallah. Nah, tapi di kita ini kadang-kadang lebih mengutamakan pikiran kita daripada ajaran Rasul. Oh nggak enak, ini kan masjid umum. Dengan zikir la ilaha, nanti nggak semuanya setuju. Nah saya pikir kalau memang percaya sama Rasul, ini ajarannya. Setuju nggak setuju itu bukan urusan kita. Gitu ya. Nah kita ini menerapkan ajaran Rasul, apa mempertimbangkan senang dan tidak senangnya orang. Nah ini ya yang saya katakan, iman itu mesti duduklah di keimanan itu. Orang mau senang, orang mau benci karena kita zikir itu urusan mereka. Yang penting kita jalankan. Gitu. Bukan kena nggak enak dengan guru untuk harus dilaksanakan, bukan, dari hati kita masing-masing. Ini ajaran Rasul, laksanakan. Satu. Tingkat amalan juga, gitu ya. Apa kata Allah? Ya. Wa dzkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebut nama Tuhanmu di pagi hari dan di sore hari. Nyebut nama Tuhan itu Allah, ya sebut Allah. Fazkurullah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ingat ya, fazkurullah, ingat Allah. Ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, kita belajar kepada mereka yang ahlinya, rupanya zikir dalam hati. Wazkur rabbaka fin nafsi.
Ya, sebut nama Tuhanmu pakai hati, tadarruan wa khifatan, dengan rasa enggak dirasa takut kepada Allah. Itu perintah Allah itu. Jadi zikir dalam hati itu bukan ajaran ulama saja, itu perintah Allah. Ya, sekarang kita tanya ke diri kita sendiri, sudah lakon itu belum? Gitu. Ya. Sudah kita sebut nama Allah pakai hati enggak? Caranya bagaimana? Gitu ya. Nah, sudah kita ketahui belum itu? Sudah kita amalkan belum? Yang sudah belajar sudah diamalkan apa tidak? Yang belum belajar, yang belum tahu sudah dipelajari atau belum? Gitu. Nah ini meningkatkan. Jadi kalau hanya sekedar dengar ceramah, baca buku belum, nggak mungkin bisa meningkat itu. Nah, jadi harus ada aksi. Ini ajaran Rasul, ini ajaran Allah, laksanakan. Nah, baru bisa. Itu jalur ibadah. Jadi artinya, untuk meningkatkan iman tadi, apa? Jalur ibadah pertama. Yang kedua, jalur ma'rifat. Ya, jadi ada jalur ibadah, ada jalur ma'rifat. Jalur ma'rifat itu kita kaji. Ya, mengkaji diri supaya kita kenal betul sama Allah. Ya, tidak mungkin kita hanya sekedar meningkatkan ibadah saja tanpa dikaji. Siapa diri kita, ya, apa tugas kita. Ya. Nah, maka diperintahkan falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia memperhatikan tentang dirinya dari apa diciptakan. Jadi mengkaji diri itu perintah Allah, Pak. Ya. Ini sudahkah perintah yang satu ini kita jalankan? Allah perintahkan itu. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia itu memperhatikan tentang dirinya dari apa diciptakan. Nah, memperhatikan, mengkaji. Ya, dari apa keasalan tubuh yang kasar, keasalan tubuh yang halus. Kemudian apa peran kita sebagai hamba Allah yang hidup di muka bumi ini. Apa tugas kita, gitu ya. Mana yang disebut diri rahasia, mana yang disebut dengan apa namanya khalifah dan lain sebagainya lah. Jadi itu artinya melalui kajian ilmiah. Nah, sudahkah kita mencari guru? Sudahkah kita menemukan guru? Apakah petunjuknya sudah kita jalankan? Nah, ini juga tergantung kepada individunya masing-masing. Jadi untuk meningkatkan kualitas iman dan meningkatkan tauhid tadi, dua itu jalurnya menurut saya. Yang pertama dalam jalur ibadah, dan yang kedua dalam jalur ma'rifat. Nah, mengkaji. Jadi nggak bisa Pak kita hanya sekedar nunggu aja gitu. Ya. Kalau hanya nunggu aja nggak mungkin lah bintang jatuh dari langit itu ya. Mesti kita berusaha cari guru ya untuk membimbing ruhaniyah kita usul kepada Allah. Nah, kalau kita sudah menemukan, ikuti petunjuknya. Jangan hanya diketahui, gitu. Tapi dijalankan. Apa yang harus kita amalkan, apa yang harus kita pahami, gitu ya. Ya, insya Allah meningkat. Saya kira itu Pak, dua itu jalurnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para ikhwan dimana saja, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe channel YouTube Pontren Arafah Official. Terima kasih.